Apa jadinya kalau orang yang paling kamu rendahkan ternyata adalah orang yang memegang kunci masa depanmu? Ibu Ratna pikir menantunya, Laras, hanyalah bau kangkung karena setiap pagi berjualan sayur. Dia nggak tahu kalau di balik tangan Laras yang penuh tanah, ada surat-surat tanah yang luasnya bisa bikin Ibu Ratna pingsan 7 turunan. Siapkan teh hangat kalian, karena Tante Irma bakal ajak kalian melihat bagaimana roda nasib berputar lebih kencang dari lari dikejar anjing. Halo Sobat Tante Irma yang paling kece. Sehat semua kan? Dompet aman? Hati aman? Hari ini Tante mau bawain cerita yang bener-bener bikin darah tinggi, tapi akhirnya bikin puas. Kita kenalan sama Laras, seorang menantu penyabar yang setiap hari dianggap cuma numpang makan sama mertuanya. Mertuanya, Ibu Ratna, merasa sudah paling elit di desa karena anaknya jadi PNS. Aduh, gaya Ibu Ratna ini kalau jalan sudah kayak yang punya langit dan bumi. Padahal, Tante selalu bilang, jangan pernah hina orang dari pakaiannya. Karena bisa jadi, baju yang dia pakai memang lusuh, tapi sertifikat tanahnya setebal kamus bahasa Inggris. Yuk, kita masuk ke babak pertama. Pukul 5 pagi, saat ayam jago baru saja mau berdehem, Lara sudah sibuk di dapur. Asap mengepul dari panci besarnya. Dia harus menyiapkan dagangan sayur matangnya sebelum fajar menyingsing. Di desa ini, Laras dikenal sebagai penjual sayur keliling yang ramah. Tapi di rumah ini, dia hanya dianggap sebagai mesin pembersih lantai yang tidak berguna. "Laras, berisik sekali kamu di dapur. Orang masih mau tidur juga." Suara melengking Ibu Ratna membelah keheningan. Dia muncung dengan daster sutra murahan yang dia bangga-banggakan itu. Wajahnya penuh dengan krim malam yang belum dibilas, membuatnya tampak seperti hantu di pagi buta. "Maaf Bu, Laras harus siapkan sayuran buat pelanggan pagi ini," jawab Laras lembut tanpa menghentikan tangannya yang lihai memotong wortel. Ibu Ratna mendengus sinis. Dia berjalan mendekati meja dapur, lalu dengan sengaja menjatuhkan seikat bayam yang sudah bersih ke lantai. "Sayur murahan begini cuma bikin rumah saya bau pasar. Kamu itu ya, sudah untung dinikahi anak saya, Mas Panji. Harusnya kamu itu duduk manis, bukan malah bikin malu keluarga dengan keliling kampung jualan sayur. Apa kata tetangga nanti? Ibu mertuanya terhormat, menantunya tukang sayur." Laras hanya menghela napas. Dia memunguti bayam itu dengan sabar. Dia tidak bilang kalau dari hasil jualan sayur inilah dia diam-diam membantu membayar cicilan motor Mas Panji yang sering telat. Dia juga tidak bilang kalau uang hasil keringatnya itu dia tabung untuk biaya rumah sakit Ibu Ratna bulan depan. "Dengar ya Laras," Ibu Ratna berkacak pinggang. "Minggu depan keluarga besarku mau datang dari kota. Saya tidak mau lihat kamu ada di rumah ini dengan baju kumal dan bau bawang itu. Kalau kamu tidak bisa berhenti jualan sayur, lebih baik kamu angkat kaki saja. Kamu itu cuma benalu Laras. Numpang makan, numpang tidur, gak tahu diri lagi." Laras berhenti sejenak. Dia menatap mertuanya dengan pandangan yang sulit diartikan. "Kalau itu mau ibu, saya akan pergi. Tapi jangan menyesal kalau nanti ibu baru tahu siapa yang sebenarnya selama ini membayar pajak rumah ini." Ibu Ratna tertawa berbahak-bahak sampai krim di wajahnya retak. "Kamu bayar pajak. Pakai apa? Pakai sisa kembalian beli kangkung. Jangan melawak, Laras. Pergi sana sebelum saya panggil Pak RT buat mengusirmu secara paksa." Laras melangkah masuk ke kamarnya yang sempit dan pengap. Kamar yang selama ini ia bagi dengan suaminya, Panji, namun terasa seperti penjara karena ia selalu harus bersembunyi dari amarah ibu mertuanya. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar setelah diusir secara kasar, Laras berlutut di depan ranjang kayu tuanya. Ia merogoh ke kolong yang gelap dan menarik sebuah koper kulit tua yang sudah berdebu. Koper ini bukan koper biasa. Ini adalah satu-satunya peninggalan almarhum ayahnya, Pak Hardi. Dulu orang-orang di desa hanya mengenal Pak Hardi sebagai petani biasa yang pendiam. Namun sebelum meninggal, ayahnya berbisik pelan. "Laras, simpan koper ini baik-baik. Jangan dibuka sampai kamu benar-benar dalam keadaan terdesak atau jika harga dirimu sudah tidak lagi dihargai." Selama 3 tahun menikah, Laras tidak pernah menyentuh koper itu. Ia ingin menjadi istri yang tulus, mencintai Panji dan menghormati Ibu Ratna tanpa embel-embel harta. Tapi hari ini, batas sabarnya telah runtuh. Dengan air mata yang mengalir perlahan,
Laras membuka kunci koper itu yang sudah berkarat. Bunyi klik kecil terdengar, seolah membuka kotak Pandora yang telah lama terkunci. Di dalamnya tidak ada emas batangan yang berkilau, melainkan tumpukan surat-surat tua yang dibungkus plastik rapi dan sebuah stempel kuno dengan lambang keluarga besar di kota. Laras tertegun. Ia membaca satu persatu dokumen itu dengan tangan gemetar. Ada sertifikat hak milik atas tanah seluas puluhan hektar yang mencakup hampir seluruh wilayah utara desa, termasuk tanah tempat rumah Ibu Ratna berdiri sekarang. Tak hanya itu, ada surat kuasa yang menyatakan bahwa Laras adalah ahli waris tunggal dari sebuah yayasan pendidikan besar di kota. Laras menutup mulutnya dengan tangan, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Jadi selama ini, ayah bukan petani biasa, bisiknya dalam hati. Ia menyadari bahwa ayahnya sengaja hidup sederhana di desa untuk menghindari konflik keluarga besar di kota, dan ingin memastikan Laras tumbuh menjadi wanita yang kuat dan rendah hati. Laras kembali menutup koper itu. Wajahnya yang tadinya penuh kesedihan, kini berubah menjadi sangat tenang. Ada ketegasan baru di matanya. Ia menyeka air matanya dan mulai memasukkan baju-bajunya ke dalam tas kain sederhana. Ia siap pergi, bukan sebagai orang kalah, tapi sebagai pemilik sah dari tanah yang selama ini dipijak oleh orang-orang yang menghinanya. Sore harinya, deru motor Mas Panji terdengar di depan rumah. Panji masuk dengan wajah lelah, tapi langsung disambut oleh aduan ibunya yang sudah siap dengan drama air mata buaya. "Panji, kamu lihat itu istri kamu. Dia sudah berani mengancam ibu. Dia bilang saya akan menyesal karena dia yang bayar pajak rumah ini. Dia itu sudah gila karena kebanyakan jualan sayur," teriak Ibu Ratna sambil pura-pura memegangi dadanya yang sesak. Panji, yang memang sudah stres karena tekanan pekerjaan dan sifat manjanya, langsung tersulut emosi. Dia tidak bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Baginya, ibunya adalah segalanya, karena ibunya yang selalu memujinya sebagai anak PNS yang sukses. Panji langsung menghampiri Laras yang sedang berdiri di ruang tamu dengan tas kainnya. "Laras, apa-apaan ini? Kamu berani lawan ibu?" bentak Panji. Laras menatap suaminya dengan tatapan yang sangat asing. "Mas, aku cuma jualan sayur buat bantu keuangan kita. Kamu tahu sendiri, gaji kamu sering telat karena dipakai ibu buat belanja barang-barang yang tidak perlu," jawab Laras dengan suara yang sangat tenang, terlalu tenang untuk orang yang sedang dibentak. Panji berasa harga dirinya sebagai laki-laki tercoreng. "Cukup, kamu tidak usah sok tahu soal keuangan. Kamu itu cuma tukang sayur, Laras. Kalau ibu bilang kamu pergi, ya kamu pergi. Saya malu punya istri yang cuma bisa bikin dapur bau bawang. Saya ini PNS. Saya butuh istri yang bisa diajak ke acara formal, bukan yang cuma bisa nawarin kangkung." Laras tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang membuat Panji merinding sejenak. "Baik, Mas. Kalau itu keputusanmu, aku akan pergi. Tapi ingat satu hal, jangan pernah cari aku ke rumah kontrakan, karena kamu tidak akan pernah sanggup mengetuk pintu rumahku yang sebenarnya." Panji tertawa mengejek. "Halah, paling kamu pulang ke gubuk bapakmu yang hampir roboh itu. Pergi sana, jangan bawa 1 rupiah pun uang dari rumah ini." Panji tidak tahu bahwa tas yang dibawa Laras berisi dokumen yang nilainya ribuan kali lipat dari seluruh harta yang pernah Panji lihat seumur hidupnya. Laras melangkah keluar tanpa menoleh lagi, meninggalkan rumah yang selama ini ia anggap surga, namun ternyata hanyalah neraka yang dibalut kesombongan. 3 hari setelah pengusiran itu, suasana di rumah Ibu Ratna terasa jauh dari kata damai. Meskipun Laras sudah pergi, rumah itu justru terasa berantakan. Tidak ada lagi sayur matang di meja, tidak ada lantai yang mengkilap, dan yang paling parah, tidak ada lagi yang bisa dijadikan sasaran amarah. Namun Ibu Ratna tidak peduli. Dia justru merasa ini adalah saatnya merayakan kemenangan. Pagi itu, Ibu Ratna memanggil beberapa tukang bangunan. Rencananya besar. Dia ingin memperluas teras depannya dan membangun pagar tembok tinggi, agar rumahnya terlihat paling mewah di gang itu. Pokoknya, pagar ini harus memakan lahan kosong di samping ini. Biar luas, biar tetangga tahu kalau Panji itu PNS sukses. Perintahnya sambil menunjuk lahan kosong yang dipenuhi pohon mangga yang rimbun.
Namun, baru saja tukang bangunan itu mengayunkan cangkulnya, sebuah motor dinas berhenti di depan rumah. Turunlah Pak RT dan seorang petugas dari balai desa yang membawa gulungan peta besar. "Maaf Ibu Ratna, kami terpaksa meminta tukang ibu berhenti sekarang juga," kata Pak RT dengan wajah serius. Ibu Ratna berkacak pinggang. "Loh, kenapa Pak RT? Ini kan samping rumah saya, ya terserah saya mau bangun apa." Petugas balai desa membuka petanya. "Masalahnya Ibu, lahan kosong ini bukan milik negara dan bukan bagian dari tanah Ibu. Berdasarkan data terbaru yang baru saja divalidasi kemarin, seluruh lahan di blok ini, termasuk tanah tempat rumah Ibu berdiri, ternyata dimiliki oleh satu yayasan besar. Dan pemiliknya baru saja memberikan instruksi bahwa tidak boleh ada pembangunan tambahan tanpa izin tertulis dari beliau." Ibu Ratna tertawa mengejek. "Yayasan apa? Paling itu yayasan fiktif. Saya sudah tinggal di sini puluhan tahun, Pak." "Namanya Yayasan Hardikusuma, Ibu. Dan yang mengejutkan, pemilik sahnya baru saja muncul di balai desa pagi tadi untuk mengurus pajak yang nunggak. Pajak yang ternyata selama ini dibayar oleh menantu Ibu, Mbak Laras, atas nama yayasan itu. Sekarang, Mbak Laras adalah pemegang kuasa penuh atas tanah ini." Dunia seolah berputar bagi Ibu Ratna. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena marah, tapi karena rasa takut yang mulai merayap. "Laras, si tukang sayur itu, nggak mungkin, pasti dia mencuri dokumen itu," teriaknya histeris, sementara tetangga mulai berkerumun menonton drama si kaya palsu yang mulai terpojok. Siang harinya, ketegangan di desa Sukamakmur mencapai puncaknya. Sebuah mobil mewah berwarna hitam legam dengan kaca gelap, jenis mobil yang hanya pernah dilihat warga di televisi, perlahan memasuki gang sempit menuju rumah Ibu Ratna. Debu jalanan berterbangan, dan warga berhenti beraktivitas hanya untuk melihat siapa yang ada di dalamnya. Mobil itu berhenti tepat di depan rumah Ibu Ratna. Panji, yang baru pulang dari kantor dengan wajar kuyu karena ditegur atasan, ikut terpaku. "Siapa ini, Bu? Apa teman kantor Aris yang di kota?" tanya Panji penuh harap, berpikir mungkin ada kabar baik untuk karirnya. Seorang pria tinggi dengan setelan jas hitam yang sangat rapi keluar dari kursi kemudi, lalu membukakan pintu belakang dengan sangat hormat. Ibu Ratna sudah bersiap membusungkan dada, mengira itu adalah tamu penting untuknya. Namun yang keluar dari mobil itu bukan pejabat kota, melainkan seorang wanita yang mengenakan setelan blazer elegan warna krem, hijab sutra yang indah, dan sepatu hak tinggi yang berkilau. Itu adalah Laras. Tapi bukan Laras si tukang sayur. Ini adalah Laras Indriani, sang ahli waris. "Mbak Laras?" Panji berbisik, suaranya hampir hilang. Dia melihat istrinya tampak begitu berwibawa, jauh berbeda dengan wanita yang dia bentak 3 hari lalu. Pria berjas itu, yang ternyata adalah pengacara senior dari kota, melangkah maju. "Maaf, apakah ini benar kediaman Ibu Ratna dan Saudara Panji? Kami datang untuk menyampaikan surat pemberitahuan resmi. Karena kontrak sewa lahan atas nama rumah ini telah berakhir dan tidak ada itikat baik dari penghuni untuk menghormati pemilik lahan, maka klien kami, Ibu Laras, memutuskan untuk mengambil kembali hak atas tanah ini." Ibu Ratna gemetar hebat. "Laras, kamu pakai uang siapa sewa mobil dan orang-orang ini? Kamu mau menipu kami ya?" Laras melangkah maju, menatap mertuanya dengan tatapan tenang namun dingin. "Ibu, saya tidak perlu menipu. Koper ayah saya berisi lebih dari sekedar kertas. Isinya adalah harga diri keluarga saya yang selama ini Ibu injak-injak. Mas Panji, aku sudah bilang kan, kamu tidak akan pernah sanggup mengetuk pintu rumahku yang sebenarnya. Dan sekarang, aku datang bukan untuk mengetuk, tapi untuk menutup pintu ini bagi kalian." Keesokan harinya, Ibu Ratna dan Panji tidak punya pilihan selain datang ke alamat yang diberikan oleh pengacara Laras. Sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota yang selama ini hanya berani mereka pandangi dari kejauhan saat sedang jalan-jalan. Dengan pakaian terbaik yang mereka punya, yang sebenarnya terlihat sangat kuno dan mencolok, keduanya melangkah masuk dengan kaki gemetar. Panji mencoba merapikan serakan PNS-nya, berharap statusnya masih memiliki arti di sini. Di dalam ruang rapat yang berdinding kaca besar dengan pemandangan seluruh kota,
Mereka disambut oleh beberapa pria berpakaian formal. Di tengah ruangan, duduklah Laras. Dia tidak lagi mengenakan celemek kayu atau bau bawang. Dia tampak seperti ratu di singgasananya. Di sampingnya, duduk seorang notaris senior yang sudah sangat dikenal di kalangan pejabat. "Silakan duduk, Ibu Ratna, Mas Panji." Suara Laras terdengar jernih namun berwibawa melalui speaker ruangan. Ibu Ratna mencoba membangun kembali sisa-sisa kesombongannya. "Laras, apa-apaan ini? Kamu mau pamer? Kamu pasti pakai uang simpanan Panji buat sewa kantor ini kan? Naku kamu," teriaknya, meskipun suaranya sedikit parau karena ketakutan. Notaris itu berdehem, membuat Ibu Ratna terdiam. "Ibu Ratna, perkenalkan, saya adalah pelaksana wasiat dari almarhum Bapang Hardi Kusuma. Perlu saya tegaskan bahwa seluruh biaya operasional, gedung ini, bahkan perusahaan tempat putra Ibu bekerja, adalah bagian dari aset yang dikelola oleh Ibu Laras di bawah naungan Hardi Kusuma Group. Status Mbak Laras bukan lagi penjual sayur, melainkan pemegang saham pengendali yang selama ini sengaja menyamar untuk memenuhi wasiat ayahnya." Panji seolah kehilangan tulang di kakinya. Dia teringat bagaimana dia sering menghina Laras sebagai benalu. "Jadi, perusahaan tempat aku kerja, itu punya kamu, Laras?" tanya Panji dengan suara yang nyaris tak terdengar. Laras menatap Panji dengan tatapan kosong. "Benar, Mas. Ingat saat kamu bilang kamu butuh istri yang bisa diajak ke acara formal? Hari ini, ada pertemuan pemegang saham tahunan. Aku ingin mengundangmu, tapi sebagai mantan karyawan yang baru saja saya tanda tangani surat pemecatannya karena performa buruk dan perilaku tidak etis terhadap keluarga pemilik perusahaan." Setelah keluar dari kantor notaris dengan jiwa yang hancur, Ibu Ratna dan Panji pulang ke desa dengan harapan masih bisa berlindung di rumah mereka. Namun, setibanya di depan pagar, mereka kembali dikejutkan. Sebuah truk besar sudah terparkir, dan beberapa petugas keamanan berseragan sedang mengangkut barang-barang keluar dari rumah. "Hah, apa-apaan ini? Itu kursi saya, itu TV saya," jerit Ibu Ratna histeris sambil mencoba menarik kembali barang-barangnya. Seorang petugas menunjukkan surat perintah pengosongan lahan. "Maaf Ibu, berdasarkan instruksi pemilik lahan, rumah ini akan diratakan untuk dibangun panti asuhan dan pusat pelatihan bagi pengusaha kecil. Seluruh aset Ibu sudah kami pindahkan ke rumah kontrakan kecil di ujung desa yang sudah dibayar sewanya selama 1 bulan oleh Ibu Laras sebagai bentuk santunan terakhir." Panji terduduk di tanah, menutup wajahnya dengan tangan. Kesombongannya sebagai PNS sukses sirna dalam sekejap. Dia tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, dan sekarang dia tidak punya istri yang selalu tulus melayaninya. Warga desa berkumpul, kali ini bukan untuk menghormati Ibu Ratna, tapi untuk membicarakan bagaimana si kaya palsu itu akhirnya menuai apa yang dia tanam. Laras muncul untuk terakhir kalinya dengan mobil mewahnya. Dia tidak turun dari mobil, dia hanya menurunkan kaca jendela sedikit. "Ibu Ratna, Mas Panji, bau sayur kangkung itu mungkin hilang dari tanganku. Tapi bau kesombongan itu tidak akan pernah hilang dari rumah ini kalau kalian tidak belajar cara menghargai manusia. Mulai sekarang, nikmatilah hidup sederhana yang selama ini selalu kalian anggap rendah. Selamat tinggal." Aduh, Sobat Tante Irma, gimana? Lega nggak? Tante sih lega banget liatnya. Cerita Laras ini adalah pengingat keras buat kita semua. Jangan pernah melihat orang cuma dari luarnya aja. Ada orang yang pakai daster bolong, tapi tabungannya bisa buat beli 1 kecamatan. Ada yang gayanya selangit, ternyata cuma numpang di tanah orang. Pesan Tante Irma, hormatilah pasanganmu saat dia sedang di bawah. Karena saat dia di atas, kamu nggak akan sanggup mengejarnya kalau dia sudah terlanjur sakit hati. Dan buat para mertua, menantu itu manusia, bukan mesin cuci atau samsak amarah. Sekarang, Ibu Ratna harus belajar cara menanam kangkung sendiri, biar tahu rasanya cari uang itu gimana. Oke, jangan lupa subscribe ya kalau kalian nggak mau jadi kayak Ibu Ratna. Sampai ketemu di drama selanjutnya.